Ya memang kalau kita lihat di Sri Lanka, maka pembelajaran-pembelajaran kan harus kita ambil. Sebagai sebuah negara yang juga berada di Asia, Indonesia harus waspada tentunya. Nah, kejadian di Sri Lanka ini emang menggambarkan beberapa hal. Yang pertama adalah memang ada kekuatan rakyat. Jadi memang kita tidak boleh nih melupakan kekuatan rakyat. Dinasti politik yang terjadi di Sri Lanka memang luar biasa. Jadi kalau saya tidak salah, presiden, perdana menteri, menteri keuangan itu saudara sekandung tuh, kakak beradik. Terus ada lagi saudaranya jadi menteri transportasi, terus ada satu lagi saudara anaknya kalau nggak salah. Krisis ekonomi yang mengakibatkan munculnya people power di Sri Lanka menjadi sorotan dunia internasional, termasuk di tanah air. Salah satu yang jadi perhatian menyangkut dinasti politik dari pemerintahan Sri Lanka tersebut. Menurut pakar komunikasi politik Henry Satrio, menyinggung pemicu krisis di Sri Lanka karena adanya dinasti politik. Ia menyebut dinasti politik di negara itu luar biasa karena antara presiden, perdana menteri, dan menteri keuangan merupakan saudara kandung. Ia menyebut dinasti politik itu bertambah karena diduga ada saudara presiden Sri Lanka yang menjadi menteri transportasi. Jadi memang dinasti politiknya sudah luar biasa. Paparan Hensat itu kemudian ditanggapi pengamat politik Boni Hargens. Menurutnya regenerasi politik itu ada hampir di setiap negara, bukan hanya di Indonesia. Ya memang kalau kita lihat di Sri Lanka, maka pembelajaran-pembelajaran kan harus kita ambil. Sebagai sebuah negara yang juga berada di Asia, Indonesia harus waspada tentunya. Nah, kejadian di Sri Lanka ini emang menggambarkan beberapa hal. Yang pertama adalah memang ada kekuatan rakyat. Jadi memang kita tidak boleh nih melupakan kekuatan rakyat. Dinasti politik yang terjadi di Sri Lanka memang luar biasa. Jadi kalau saya tidak salah, presiden, perdana menteri, menteri keuangan itu saudara sekandung tuh, kakak beradik. Terus ada lagi saudaranya jadi menteri transportasi, terus ada satu lagi saudara anaknya kalau nggak salah. Jadi memang dinasti politiknya sudah luar biasa. Di Indonesia apakah sudah seperti itu? Belum. Tapi di level daerah banyak sudah yang suami ke istri, istri ke anak, itu sudah terjadi dinasti politik itu. Di level nasional ya kita sama-sama tahu apa yang terjadi di level nasional. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk berbagai negara sebagai catatan, dan harus terus diingat oleh siapapun penguasa di negara itu bahwa jangan bermain dengan kekuatan rakyat. Jadi pada saat people power itu dilakukan, yang terjadi seperti yang kita lihat di Sri Lanka itu. Di Indonesia dan di banyak negara dinasti itu juga terjadi. Di Indonesia mungkin tidak bisa mengatakan semuanya dinasti karena regenerasi politik dalam keluarga tidak selalu dinasti. Menurut Boni, dinasti itu merujuk dalam peralihan kekuasaan melalui pemilu. Kata dinasti mengacu kepada peralihan kekuasaan karena kewenangan apa, siapa pendahulunya, mewarisinya karena garis keturunan, bukan karena sistem merit. Belum selesai Boni bicara, pengamat kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat menimpali. Boni pun sempat meminta Ahmad agar tidak menyelanya bicara. Ahmad menanyakan kepada Boni, apa seorang presiden yang mengangkat keluarganya jadi pejabat dapat disebut dinasti atau tidak? Boni merespon dengan menjawab soal dinasti politik jika presiden beri jabatan kepada keluarganya yang tidak punya kompeten dan menyalahi prosedur. Kalau misalnya presiden memberikan jabatan atau memberikan akses supaya anaknya menjabat tapi anaknya tidak kompeten dan prosesnya menyalahi prosedur, itu dinasti. Ahmad kemudian menyinggung Jokowi yang memajukan anak dan menantunya menjadi pejabat kepala daerah. Ia membandingkan antara Jokowi dengan era presiden kedua Indonesia, yaitu Soeharto. Jokowi belum sampai 2 periode sudah ada melibatkan keluarga. Pak Harto baru mengajak keluarga setelah 30 tahun menjabat. Soal dinasti politik, karena memang dinasti politik di Sri Lanka ini persoalannya sangat rumit, dan disinilah the rule of all evil yang memunculkan banyak problem lain, ya, sehingga kemudian dia juga manajemen politiknya gagal dan akhirnya sampai ke bangkrut. Dinasti itu juga terjadi di Indonesia. Saya mungkin tidak bisa mengatakan semuanya dinasti karena regenerasi politik dalam keluarga tidak selalu dinasti. Ya, di daerah Kata banyak dinasti, kata dinasti mengacu kepada peralihan kekuasaan karena kewenangan siapa pendahulunya
mewarisinya karena garis keturunan, Kalau- bukan karena sistem merit Kalau atau merit system. itu dinasti Presiden bukan, Bang. memberikan jabatan atau memberi akses supaya anaknya menjabat, tapi anaknya tidak kompeten dan prosesnya menyalahi prosedur demokrasi. That's dinasti. Tadi Tetapi apa yang yang berbeda terjadi di Indonesia, hanya kita di start dalam dari pemerintahan PSBY. Pak Jokowi saja. Kita start dari PSBY. Belum sampai 2 periode sudah ada melibatkan keluarga. Pendukung lo. Pak Harto Ini- itu baru mengajak itu 30 tahunan. Katakan Pak SBY, kita katakan melakukan dinasti. Tapi kan susah juga kalau kita mau ini pure dinasti, karena proses seorang Ibas, Agus Harimurti berpolitik juga memenuhi prosedur demokrasi. Ntar dulu gini, saya nggak sama mengatakan- halnya dengan kemudian putra-putra dari Bapak Presiden Jokowi. Nah, saya kira tidak soal hubungan darah di sini, tetapi soal mekanisme Jadi transfer Mas Boni kekuasaan. ini selalu Mekanisme ketika diserang, transfer kekuasaan memberikan yang contoh tidak sebelumnya, demokratis. padahal tidak. Mekanisme transfer Yang saya katakan kekuasaan yang contohnya tidak demokratis Pak Harto. hanya berdasarkan Pak Harto garis itu, keturunan. Mas Itu Boni, dinasti. Pak Harto itu dikatakan dinasti kan oleh Anda juga waktu kita di kampus berdiskusi. Pak Kenapa? Harto jelas, 30 karena tahun itu tidak baru mengikuti kemudian mengajak prosedur anaknya demokrasi. dalam pemerintahan. Nah ini Itu kan belum tidak sampai mengikuti- 32 tahun, belum sampai 2 periode selesai juga. Anaknya masuk pemerintahan, iparnya. Namun Boni menjawab dengan menyinggung dinasti kepemimpinan Partai Demokrat dengan mengaitkan Susilo Bambang Yudhoyono ke Agus Harimurti Yudhoyono. Sempat terjadi adu argumentasi antara Boni dan Ahmad. Mereka berdua saling bantah soal contoh dinasti politik. Lalu Boni menyampaikan versinya soal perbedaan pemerintahan Soeharto dan Jokowi. Saat itu Soeharto mengangkat anaknya tanpa melalui sistem demokrasi. Sementara anak dan menantu Jokowi jadi pejabat melalui sistem demokrasi. Kalau zaman Pak Harto itu seenaknya angkat anak perempuan lakinya jadi pejabat, itu dinasti. Maka peristiwa 98 itu sudah menjadi pembelajaran besar bagi sejarah Indonesia. 98. Gara-gara itulah dia jatuh. Dia Tapi menjadi sebelumnya dia nggak angkat siapa-siapa, keluarganya jadi pejabat. tapi yang akses bisnis segala macam. Nah kalau itu iya KKN. Yang Jeffrey bilang Tommy cendana Soeharto. oligarki. Hari ini Gibran juga KKN. Ada Kaisang juga KKN. ada Perusahaannya lebih banyak daripada Soeharto. ada parameternya, Bang. Ada semua data sama faktanya. Saat perdebatan berlangsung, ekonom senior Rizal Ramli kemudian memotong paparan Boni yang terus masih bicara. Ia mau mengoreksi omongan Boni. Rizal menyinggung penyebab jatuhnya rezim Soeharto. Salah satunya karena Soeharto mengangkat putri sulungnya menjadi pejabat menteri. Pak Harto angkat Tutut bulan Maret tahun 1998. Gara-gara itulah ia jatuh. Tapi sebelumnya dia nggak angkat siapa-siapa, siapapun dari keluarganya menjadi pejabat. Kemudian Boni menyinggung mengenai akses bisnis yang diberikan Soeharto kepada keluarganya di era Orde Baru. Rizal sepakat itu merupakan KKN, tapi ia juga menduga di era ini karena dua putra Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dituding juga KKN. Kalau itu iya KKN, Tommy Soeharto, hari ini Gibran juga KKN, Kaisang juga KKN, perusahaannya lebih banyak daripada Soeharto dulu.